Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Zumratul Hasanah dari SMK IPIM Surabaya, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak dari pembangunan bangsa. Dengan pendidikan yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, maka akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul dalam berbagai bidang serta berkarakter. Pada dasarnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan suatu hal yang berbeda. Pengajaran merupakan proses mentransfer ilmu kepada murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 sebagai seorang pendidik, saya merasa selama ini belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Selama ini bagi saya pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek pengetahuan saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal, baik itu tugas ataupun ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dinyatakan pembelajaran sudah berhasil. Dalam keyakinan saya, murid mempunyai kemampuan yang sama, di mana murid dianggap sebagai kertas kosong yang dapat ditulis sesuai dengan keinginan orang dewasa. Sehingga dalam praktiknya, guru masih menggunakan pengajaran yang monoton. Tugas murid hanya mendengarkan ceramah dari guru, hanya terjadi komunikasi satu arah, pembelajaran di kelas pun hanya berpusat pada guru. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sehingga dampak dalam proses pembelajaran yakni murid merasa cepat bosan ketika pembelajaran di kelas, bahkan ada yang tertidur di kelas. Selain itu, daya kreativitas murid kurang berkembang karena hanya terpaku pada materi pembelajaran yang diterima. Dan yang terakhir, daya kritis murid rendah, yakni malu bertanya atau berpendapat. Setelah mempelajari modul 1.1, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Guru harus memahami karakteristik murid dan menuntun murid dalam proses pembelajaran untuk mengkondisikan apa yang harus diajarkan, bagaimana mengkondisikan siswa belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Guru di sini tugasnya adalah menuntun, membantu dan memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar atau potensi agar dapat mencapai potensi yang maksimal dan memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpusat pada murid, yang dimana proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Langkah awal yang akan saya terapkan agar kelas yang saya ampu bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan menentukan ingin belajar apa sesuai dengan arahan awal, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid, menggunakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak sehingga dapat mengembangkan bakat dan minat murid, menuntun, mengarahkan, dan membina murid baik dari segi akademik, budi pekerti sesuai kodrat alam dan zamannya.